Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Salam. Bisa didengar Pak Mas Ben? Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Ini ngabut tunggu Bu, daripada saya monolog ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak guru Sekolah Ilmuwan Minangkabau yang terhubung dari mana saja berada dari segala penjuru dunia begitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan semoga bagi ibu bapak guru yang berhalangan karena sakit dimudahkan untuk mendapatkan kesembuhannya. Bila ada halangan yang lain semoga dimudahkan urusan-urusannya. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita masihlah diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kemudian menikmati apa yang tersedia, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita selanjutnya adalah dalam rangka bersyukur itu memaksimalkan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat bumi kita gitu ya, bahwa kita bisa tinggal di bumi yang habitable, yang bisa didiami gitu ya, dan bumi kita sudah menyiapkan segala macam sumber daya alamnya begitu ya, supaya kita bisa berkelanjutan dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau berbincang mengenai kelanjutan ya, berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai sustainability, maka itu adalah kata yang menarik karena akhir-akhir ini kata sustainability itu menjadi salah satu kata yang sering dicari oleh uh, masyarakat dunia gitu ya dalam mesin pencari misalnya di Google dan di Microsoft dan seterusnya gitu ya, kalau kita mencari di browser itu maka sustainability menjadi salah satu keywords atau kata kunci yang sering dicari oleh orang-orang. Nah, pada malam hari ini kita bersyukur pula bahwa kita mengundang salah satu guru kita gitu ya di Sekolah Ilmuwan Minangkabau yang beliau ini sebetulnya dari usia itu seusia putra-putri ibu bapak sekalian, tetapi ternyata kita menyadari bahwa ilmu itu tidak mengenal umur ya. Beliau memang belia gitu ya, tetapi keilmuannya sudah mendunia dan wawasan yang sangat luas ini perlu kita dengarkan gitu ya, perlu kita gali lebih dalam supaya kita juga tertulari wawasan yang meluas juga gitu ya. Dan wawasan yang luas ini penting kita dapatkan supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini akhirnya diiringi dengan kebijaksanaan gitu ya. Jadi kita ingin melakukan sesuatu, ada pertimbangan-pertimbangan yang didapat dari acara semacam malam ini gitu ya. Dan beliau adalah Mbak Futuha Helen Sarah, Uni ya, kalau kita di Sumatera Barat kita panggilnya Uni gitu ya. Tapi kita di sini panggil Mbak karena Mbak Futuha ini asli Jawa gitu ya, dan lahir dan besar di Jawa sehingga mungkin kita lebih pasnya memanggil beliau Mbak Futuha. Mbak Futuha, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat kabarnya Mbak Futuha?
Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menyaksikan Bapak Ibu nama-nama yang tidak asing. Assalamualaikum Bapak Ya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Futuha mungkin memang bukan nama yang asing ya untuk sebagian besar dari kita, karena beliau itu adalah salah satu mentor dari Sekolah Ilmu Minangkabau dan juga Gerakan Indonesia Emas dan sudah berkiprah di Sumatera Barat di ranah Minang sejak 2015 ya, Mbak Futuha. Jadi sudah sekian lama gitu ya dan kita kita undang kembali dalam Sekolah Ilmu Minangkabau ini sebetulnya uh, bukan sebagaimana narasumber yang baru gitu ya, tapi ini lebih ke panggilan on call gitu ya. Jadi Mbak Futuha di sela-sela kesibukannya bisa hadir bersama kita dan memberikan wawasan. Baik, uh, Mbak Futuha, ini kiranya sebetulnya kita perlu memperkenalkan diri ya, memperkenalkan Mbak Futuha, tetapi sepertinya ada banyak hal yang saya juga ikut ketinggalan info dari Mbak Futuha ini karena progresnya dalam setahun 2 tahun ini sudah sangatlah banyak gitu ya. Tapi terakhir, alhamdulillah kita berdoa ya, mendoakan Mbak Futuha kemarin habis nikah, jadi newlyweds gitu ya. Jadi Alhamdulillah. kita kita mendoakan supaya keluarga Mbak Futuha sehat-sehat semuanya, sakinah mawaddah Amin. warahmah gitu ya Mbak Futuha. Mbak Futuha, jadi malam ini kita akan berbincang mengenai tentang perubahan iklim, sesuatu yang Mbak Futuha sebenarnya sudah sering kali eh, membawa topik ini ke berbagai situasi, berbagai project, berbagai klien gitu ya, bahwa ternyata perubahan iklim ini kita akhirnya mempercayai bahwa ini bukan sebuah narasi fiktif ya, tapi ini real world gitu ya, real case dan dampaknya itu benar-benar nyata. Kita akan melihat nanti ya Bapak Ibu sekalian terkait apa sih dampak dari perubahan iklim. Mungkin kalau dari perubahan iklimnya sendiri kita tidak terlalu notice ya, tetapi dampaknya kita rasakan betul gitu ya. Uh, Rinciannya nanti kita simpan untuk sesinya Mbak Futuha dalam waktu mungkin beberapa menit ke depan gitu ya, mungkin setengah jam sampai 45 menit. Nanti Mbak Futuha akan menyampaikan beberapa uh, ini apa namanya informasi menarik terkait dengan perubahan iklim. Dan Bapak sekalian, inilah salah satu special series dari PPIK, Program Penguatan Ilmu Kebumian Sekolah Ilmuwan Minangkabau. Dan kepada Mbak Futuha, kami persilahkan. Terima kasih banyak Mas Yan untuk pengenalan dan Ya. pengantarnya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu, mungkin langsung biar tidak terlalu kemalaman seperti itu. Sebentar. Semoga share screen saya berjalan dengan baik karena ini for the first time saya pemakai Canvas. Jadi Canvas semoga bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Oke. banyak sekali lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya malam-malam capek tadi habis kerja, terus kemudian mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah dan Bapak Ibu luar biasa sekali sudah diringankan langkahnya, dibukakan hati dan pikirannya kita bersama-sama di sini untuk saling belajar satu sama lain mengenai perubahan iklim seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi, saya bukan ahli di sini. Mohon mohon perhatiannya bahwa saya bukan ahli di sini, tetapi kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu ada menemukan kesalahan atau misalkan ada celah yang mana saya kurang di situ, Bapak Ibu dipersilahkan sekali untuk memberikan masukan dan juga langsung open mic atau open kamera juga sangat dipersilahkan. Bapak Ibu, tema hari kita untuk penguatan ilmu kebumian adalah perubahan iklim, pertanian, dan pangan. Jadi di sini
kita tidak akan berbicara atau berdiskusi mengenai perubahan iklim karena perubahan iklim sudah teoretikal ya, sudah sangat banyak sekali dibawa di mana-mana, sudah banyak sekali teman-teman yang membahas di buku-buku pelajaran, banyak sekali teori yang menyatakan tentang perubahan iklim. Bagaimana sih iklim itu berubah dan dampaknya seperti apa? Tetapi yang di sini mungkin akan kita diskusikan adalah bagaimana perubahan iklim ini berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari kita yang mungkin tidak terasa dampaknya secara langsung, tetapi secara ekonomi, secara tatanan politik, dan secara masa depan seperti itu kita sebenarnya terancam seperti itu. Dan disinilah perannya pentingnya memahami ilmu bumi secara holistik, yang mana dengan kita mengetahui ilmu bumi secara holistik, kita juga bisa memahami terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta bagaimana menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada. Jadi Bapak Ibu, di sini sebagai disclaimer, mungkin materinya bukan seperti materi kuliah Bapak Ibu, materinya lebih banyak diskusi, karena sebenarnya tujuan untuk diskusi ini adalah untuk memantik critical thinking kita semua, apalagi di ranah Minang yang sumber dayanya banyak sekali seperti itu ya. Dan adik-adik kita, siswa-siswa kita, mereka mungkin akan ada kompetisi terkait dengan karya ilmiah, mungkin juga ada kompetisi terkait inovasi, terkait dengan memecahkan masalah terhadap isu yang ada. Dan mungkin ketika nanti anak-anak kita bisa membawa ini ke ranah yang lebih besar lagi, misalkan ada inovasi yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bersifat gerakan atau solusi yang real gitu di lapangan, itu juga bisa sekali. Jadi sesi hari ini Bapak Ibu saya disclaimer dari awal bahwa ini bukanlah sesi kuliah, melainkan ini adalah sesi diskusi di mana nanti kita bisa brainstorm bersama-sama, dan sesi ini topiknya sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat amat dekat dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, dan ibu-ibu pasti akan relate, saya jamin. Begitu. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Mas Yan mungkin sudah memperkenalkan diri dan beberapa dari Bapak Ibu sudah familiar juga. Beberapa dari Bapak Ibu juga sudah melihat progres saya dari 2015 di Sekolah Ilmuwan Minangkabau dan Gerakan Indonesia Emas. Mungkin jalannya dari 2015 sampai 2026 berarti 9 tahun ya? 9 tahun, jadi 9 tahun ini sudah berbeda-beda sekali role saya seperti itu. Bapak Ibu mohon izin perkenalkan sekali lagi, saya Futuha, alhamdulillah sudah menempuh pendidikan di Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Dulu ketika waktu pertama kali ikut Sekolah Ilmuwan Minangkabau bareng Mas Yan, saya masih mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan waktu itu sebelum pekerjaan formal pertama saya melanjutkan pekerjaan sebagai research assistant di bidang ilmu tanah dan geomorfologi, masih sama-sama ilmu kebumian di Universitas Gadjah Mada juga. Lalu kemudian alhamdulillah saya melanjutkan karir profesional sebagai Sustainable Sourcing Project Officer di Unilever, perusahaan yang memproduksi Lifebuoy atau Dove dan semacamnya, sudah familiar sekali dengan produk-produk itu. Kemudian setelahnya saya melanjutkan sebagai Associate Project Manager untuk Sustainability atau keberlanjutan dan sumber daya alam, Natural Resources, di salah satu consulting firm bernama Demeter. Nah, kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan beasiswa Australia Awards di Australia, di The University of Sydney, untuk melanjutkan di bidang sustainability juga. Jadi alhamdulillah konsisten ya Mas Yan. Terus kemudian selama di Australia saya juga bekerja sebagai Food Systems Governance Consultant di The Leader Center of Health Policy, Economics and Data. Jadi di situ kami tidak hanya mengkombinasikan ilmu kebumian, ilmu keberlanjutan, geografi, lingkungan, tetapi juga ada sentuhan ekonomi, politik, data, dan juga kesehatan. Nah, alhamdulillah saya pulang ke Indonesia tahun lalu, dan saat ini saya dipercaya untuk memegang peran yang alhamdulillah lebih besar lagi, yaitu sebagai Southeast Asia Lead untuk Asia Pasifik juga sebenarnya, untuk regenerative agriculture dan sustainable sourcing. Di bisnis unitnya adalah foods di Unilever juga. Jadi saya balik ke Unilever sekarang untuk megang Asia Pasifik seperti itu.
Dan apa ya, fokus saya di bidang food system, sustainability analysis, regenerative agriculture, dan juga governance. Dan presentasi ini saya sampaikan murni tanpa ada kepentingan dengan pekerjaan profesional saat ini, dan murni sharing untuk Sekolah Ilmuwan Minangkabau bersama Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum saya lanjut ke topik diskusi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Berarti kita nanti formatnya open mic aja ya. Nih kalau misalnya ada Bapak Ibu yang langsung ingin menjawab gitu, langsung open mic aja ya, Mbak Putih ya. Betul, betul Siap. Mas Yan. Kita encourage Bapak Ibu untuk berdiskusi malam ini. Jadi kita akan banyak Oke. ngobrolnya ya Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Untuk topik diskusi kita hari ini adalah apa yang saat ini terjadi dengan pertanian kita, pertanian dan sistem pangan, bagaimana sistem pangan terpengaruh oleh faktor ketidakseimbangan, dan secara teoritik apa itu perubahan iklim serta dampaknya. Kemudian mari kita berkaca ke ranah Minang untuk diskusi dan brainstorming, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi refleksi. Di sesi refleksi ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa merasakan, berpikir, mencerna, dan apa ya, menjadi lebih manusia untuk bisa merasakan apa yang terjadi saat ini, dan betul-betul melihat ke sekitar kita, ke alam kita, ke kondisi ekonomi, sosial, politik saat ini, tetapi saya tidak akan menyentuh ranah governance ya, politik ya, tetapi lebih ke arah ekonomi, sosial, lingkungan, dan apa yang kita rasakan saat ini di sistem pangan dan juga pertanian kita. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan nonton video dulu. Mas Yan sudah menyampaikan ini belum ya sebelumnya kepada Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Baik, kita akan nonton video dulu ya Bapak Ibu. Nanti di video ini akan ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pemantik diskusi. Tetapi mari kita lihat videonya sekitar 3 menit ke depan. Oh, 5 menit, tapi akan saya skip di beberapa aspek. Jangan lupa untuk share voice ya. I don't know, like in the Oh, toolbar, sebentar. kind of toolbar, share audio something. Share audio ya Mas Yan. Di mana ya? Saya Oh, udah. Iya, sudah. Coba ya, coba lagi ya. Ya. Abiud Nopus. Sudah bertani 20 lebih tahun. Ya hujan itu mulai dari November itu harus kita tanam karena hujan ini semakin pendek. Jadi kita harus cepat tanam karena kelahannya air. Air ini kalau padi pica tidak ada air, maka gagal panen sudah itu. Ke tahun lalu itu hujan saya dapat padi 17 karung. Kalau tahun ini yang turun 10 karung karena hujan. Masih kurang lagi untuk kita ini. Tidak aman kalau dalam keluarga tidak ada makan, betul duduk tidak aman. Oh ini kita hari ini makan apa? Duduk tidak bisa tenang karena makan. Kita harus mencari jalan terus. Di sini juga sekarang kan musim panas begini tanam sayur. Menurut tahun ini panen hasilnya kurang dari tahun lalu. Artinya dia kan ini tahun mungkin cuaca. Jadi ini tahun sama rata dengan semua orangnya juga begitu, semuanya kurang. Di NTT kita bisa dapat merasakan peningkatan suhu, perubahan pola dan curah hujan, kejadian serangan hama, dan juga kejadian ekstrim seperti kekeringan dan banjir yang dapat merusak lahan pertanian dan juga tanaman sehingga dapat menyebabkan produksi pangan menurun. Mayoritas penduduk NTT adalah petani sehingga mereka menyandarkan kehidupan dan mata pencariannya pada pertanian. Climate change is causing growing challenges for Indonesia.
Baik, ini saya skip terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di video ini kita menyaksikan bersama rekan-rekan kita di NTT yang saat ini musim panennya sudah mulai bergeser, kemudian kekeringan, kesulitan mendapatkan air sehingga petani-petani gagal panen, banyak harga yang naik. Saya sekarang menanyakan kepada Bapak Ibu, kondisi kita di Ranah Minang, apakah hal ini terjadi juga di Ranah Minang? Adakah Bapak Ibu yang mau cerita barangkali di daerahnya ada kejadian yang serupa atau mirip-mirip? Banyak nih. Mulai dari Bu Elsie dulu. Bu Elsie, dipersilakan Bu Elsie. Masih termute Ibu. Maaf. Baik, terima kasih Mas Yan. Saya berbicara sebagai pengamat atau masyarakat awam ya Mbak ya, karena kalau di bidang geografi itu bukan bagian saya, karena saya bukan ngajar geografi, tapi yang terjadi di video itu sudah mulai terjadi di sekitar saya. Jadi biasanya masyarakat itu mengandalkan air irigasi, namun sekarang irigasi sudah bukan prioritas lagi bagi pemerintah. Mereka berusaha mandiri mencari air. Nah, situasi ini menyebabkan terjadinya pembukaan apa ya, kalau istilahnya di kami itu banda begitu atau tali bandar gitu ya. Nah, itu tuh cenderung nanti akan memicu perselisihan bagi para petani, karena bagi yang bagian atas tentu airnya akan lebih banyak, sementara bagian bawah itu butuh energi ekstra, mereka harus begadang, harus menjaga air supaya airnya bisa masuk ke sawah mereka. Seperti yang Bapaknya tadi juga sampaikan bahwa dari 17,5 karung akhirnya cuma 10 karung. Itu juga sudah mulai terjadi di masyarakat sekitar kita. Jadi untuk sementara itu dulu Mbak. Terima kasih Mas Yan, Mbak. Terima kasih Ya, Bu terima Elvi. kasih Bu Elsie. Pak Niko mungkin? Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Niko. Ya, untuk di daerah saya sendiri, Mas Yan, dulu zaman-zaman saya SD, SMP, sampai SMA itu masih banyak lahan sawah. Bahkan ada yang sawah rawa, ada yang irigasi. Namun berjalannya waktu, mungkin nilai ekonomi sawit ini lebih, sehingga banyaklah pengalian fungsi lahan, Mas Yan, dari sawah menjadi perkebunan sawit. Termasuk lahan orang tua sendiri pun sudah banyak beralih fungsi juga gitu. Itu faktanya dalam saya, sehingga lahan pertanian sawah dalam saya itu semakin sempit. Tentu ini akan berdampak nanti terhadap ketahanan pangan jelas masyarakat sekitar, bagi untuk negara kita nanti. Karena ini terus berlanjut nampaknya Mas Yan. Banyak sawah-sawah sekarang ditanami sawit mulai dari kecil, alih fungsi, bahkan kebun karet pun juga sudah alih fungsi ke sawit di daerah nama saya itu khususnya. Mungkin itu Mbak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Bu Liza. Ya, makasih Mas Yan, makasih Uni Sarah. Kalau saya domisili dan background bukan masalah pertanian yang berhubungan dengan pangan. Cuma karena bersuamikan orang Pasaman dengan keluarga mertua dan ipar itu di bidang pertanian, jadi dari kira-kira 15 tahun saya menikah dan mengenal keluarga, jauh sekali perbedaannya. Di 2010 itu saya ke sana, sungai-sungainya itu airnya jernih dan banyak di daerah Pasaman Timur, tempatnya di Tigo Nagari. Jadi saya suka sekali pulang kampung karena saya sangat suka dengan sawah. Saya nggak tahu kenapa, karena saya suka melihat dengan sawah. Waktu ke sana itu masih dengan penuh kiri kanan itu saya melihat sawah, airnya sangat jernih, selokan kecil airnya sangat deras. Bahkan saya suka main di selokan yang ada jembatan ke rumah kakak ipar saya. Saya suka sekali karena airnya dingin
dan jernih terus banyak gitu. Karena di Padang kita nggak ketemu itu. Nah, tapi seiringnya waktu kemudian berubah cuaca sehingga berubah peralihan kekurangan air. Saya tanya kenapa jadi yang di depan rumah mertua itu awalnya dulu sawah dan kemudian menjadi jagung, ditanamin jagung karena kekurangan air. Nah, air yang biasa saya lihat kalau setiap mengunjungi mertua itu airnya jernih dan banyak, lama-lama mulai berkurang dan tidak jernih. Peralihan tanam gitu membuat tanah yang biasa ditanami padi itu berubah jadi jagung. Kemudian banyak juga mungkin airnya ini juga airnya berkurang karena bukit-bukit itu banyak yang ditanami sawit gitu. Jadi apalagi kalau untuk jagung dengan masa tanam yang lebih masa panennya lebih singkat dibandingkan padi, itu membuat orang-orang sekitar selain masalah air juga pengaruh ekonominya juga, Uni. Jadi sekarang biasanya jam 3 itu kalau udah ke kampung itu udah kita udah ngelihat embun gitu jam 3 sore gitu. Dan pasti dingin. Kalau sekarang saya udah nggak masalah ke sana lagi karena nggak terlalu dingin gitu. Jadi ditambah lagi setelah gempa kemarin itu ada yang unik. Saya dapat info dari ipar-ipar saya bahwa nggak tahu apa hubungannya yang di daerah Pasaman itu duriannya lambat berbuah. Biasanya saya kan dapat kiriman durian itu banyak gitu. Jadi peralihan kekurangan air ini itu memang pengaruhnya sangat besar. Sehingga selokan yang di depan rumah ipar saya udah nggak ada lagi. Itu udah bisa jadi malah dibangun rumah gitu. Itu memang di lingkungan untuk Sumatera Barat memang itu terjadi. Contohnya di Tigo Nagari. Itu begitu Mbak Sarah, Mas Ian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah sharing. Yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah brainstorming Bapak Ibu. Kita mengenali isu apa yang terjadi. Dari yang tadi disebutkan sebelumnya tentang irigasi yang kemudian menjadi isu, alih fungsi lahan, kemudian ada gempa dan kemudian hasil pertaniannya berubah atau hasil pertanian komoditas pertanian yang beralih dari padi menjadi jagung. Itu kan sebuah fenomena, sebuah isu. Sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Seperti itu kan. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya adalah salah satu bekal kepada siswa-siswa kita untuk bisa berpikir kritis. Kira-kira di sekitarnya ada seperti apa sih? Ada masalah apa yang harus kita pelajari dan selesaikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin barangkali nanti ketika kita kembali besok ke sekolah dan kita memberikan video-video pengantar seperti ini untuk berdiskusi dengan siswa-siswa, itu juga bisa menjadi ide proses pembelajaran yang bisa kita terapkan dan untuk bisa memproses critical thinking, pengetahuan berpikir kritis pada siswa-siswa kita. Bapak Ibu, ini sebenarnya ada banyak sekali video, terutama di sini mengkaitkan dengan malnutrisi atau kurang gizi. Ketika pangan itu berubah, maka asupan nutrisi, asupan gizi, kecukupan pangan terhadap anak-anak kita itu juga akan berubah. Di NTT ini kasusnya, mungkin saya tidak akan memutarkan videonya secara semuanya, tetapi nanti kami akan mengirimkan link-link videonya ya Mas Yan di grup, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa memutar atau berdiskusi dengan siswa-siswa. Bapak Ibu kalau misalkan di sini nih kasusnya di Nusa Tenggara Timur, ibu-ibu di sana mengalami di mana putra-putrinya mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi karena kondisi pangan yang sudah berubah, iklim berubah, hasil panen tidak tentu, kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk bisa mengakses pangan yang sehat. Sehingga itu kemudian menjadi masalah yang lebih kompleks Bapak Ibu, bukan sekedar masalah lingkungan lagi, bukan sekedar masalah pangan lagi, tetapi juga sampai ke dengan malnutrisi, kesehatan, dan masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu, disitulah sistem pangan ini secara holistik berlangsung. Dan secara holistik pula kita perlu memahami bahwa ilmu bumi itu tidak berdiri sendiri. Dan ilmu bumi secara holistik berkaitan dengan kondisi sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, kondisi sosial dan ekonomi, bahkan sampai keberlanjutan masa depan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bahas lebih detail ya soal food systems. They will only worsen. Ya,
Tapi sebelum kita membahas tentang food system Bapak Ibu, kita ada sedikit hiburan. Nah, hiburan ini sebenarnya dalam berbahasa Inggris, saya bisa mentranslate juga, tetapi juga saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kosakata terkait dengan lingkungan. Kalau misalkan nanti ada yang keberatan, bisa langsung raise hand atau bisa langsung diskusi ya, seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah buku, judulnya adalah Silent Spring. Silent, diam, spring, musim semi. Kenapa dinamakan Silent Spring? Ada yang bisa menebak tidak? Kenapa namanya Silent Spring? Atau musim semi yang diam? Izin Uni Sarah, mungkin saya coba Silent Boleh. Spring. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kalau spring itu berhubungan dengan musim semi berarti bunga ya. Bisa jadi bunganya tidak terlalu merekah atau makanya tidak meriah gitu. Jadi kalau spring itu kan biasanya penuh dengan bunga, warna. Jadi kalau silent mungkin kurang meriah. Itu sih pikiran saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Betul, ada betulnya. Ada yang mau mencoba menjawab lagi nggak? Kenapa namanya Silent Spring? Tadi kan soal bunga ya. Sebagai wanita saya paham kok, Bu. Kita suka yang berbunga-bunga gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan kenapa judulnya Silent Spring. Musim semu yang diam. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau mencoba menjawab kenapa judulnya Musim Semu yang Diam? Oke, kalau tidak ada, maka kita breakdown ya Bapak Ibu. Jadi buku Silent Spring ini merupakan buku wajib Bapak Ibu ketika saya kuliah di Sustainability, di Master of Sustainability. Kami ada satu mata kuliah yang bernama Sustainability, Business and Leadership, di mana buku Silent Spring ini kita baca seperti itu. Dan buku Silent Spring ini menceritakan terkait dengan seorang ibu-ibu juga sebenarnya, perempuan, bernama Rachel Carson, yang dia ini sangat peduli dan sangat atentif perhatian gitu dengan sekitarnya. Ketika sebuah musim semi, tidak ada suara burung, tidak ada suara binatang-binatang musim semi yang harusnya itu muncul. Kenapa seperti itu? Dia mempertanyakan, kenapa kok di musim semi kali ini sepi? Bunga ada yang berbunga, tapi biasanya bunga diiringi dengan serangga-serangga ya Bapak Ibu, untuk menyebarkan serbuk sari. Tetapi di sini tidak ada serangga-serangga itu. Tidak ada kicauan burung. Musim seminya tuh diam gitu. Usut demi usut, ternyata pada saat musim semi itu, beberapa waktu sebelumnya, lokasi area itu adalah area pertanian yang intensif. Dan di area pertanian itu digunakanlah pestisida, Bapak Ibu. Pestisida yang sebenarnya tujuannya baik, yaitu untuk mematikan hama agar tanaman-tanaman kita itu sehat ya, agar tanaman-tanaman kita tidak terserang hama, agar hasilnya baik. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, karena pestisida itulah tadi, ekosistem di sekitarnya rusak, terganggu. Sehingga pada saat itu musim seminya diam. Tidak ada burung-burung berkicau, tidak ada serangga-serangga, kupu-kupu yang berterbangan. Dan itu membuat Ibu Rachel Carson ini iba gitu dengan lingkungan di sekitarnya. Akhirnya, buku ini menjadi sebuah cikal bakal pergerakan lingkungan. Di tahun 1962, buku Silent Spring ini terpublikasi. Dan ini menjadi sebuah sparks gitu, sebuah loncatan adanya secara global tentang dengan pemahaman lingkungan. Ada awareness tentang lingkungan bahwa ternyata musim semi saya diam. Ternyata pestisida itu bisa membahayakan. Karena pada saat itu Bapak Ibu konteksnya pestisida yang digunakan bukan seperti pestisida yang sekarang. Pada saat itu pestisida yang digunakan adalah masih pestisida yang sangat beracun sehingga tidak membunuh targetnya, tapi melainkan semuanya ikut terbunuh.
Jadi disitulah ada sparking global awareness untuk environment, untuk lingkungan. Masyarakat dunia mulai sadar terkait dengan pentingnya kita menjaga lingkungan. Dan di tahun 1970, 8 tahun setelahnya, itu ada yang namanya Hari Bumi pertama. Jadi ketika kita memperingati Hari Bumi, 8 tahun sebelum itu adalah ketika seorang ibu-ibu yang mencermati area sekelilingnya, musim semi yang diam, itulah cikal bakal dari sparkling global awareness-nya. Dan di tahun 1970 itulah di mana saat kita memperingati Hari Bumi pertama, saat itu juga Amerika membentuk sebuah Badan Environmental Protection Agency atau Badan Agensi Perlindungan Lingkungan yang pertama, yang bertujuan untuk membentuk kebijakan-kebijakan lingkungan secara formal. Nah, 17 tahun setelahnya muncullah Brundtland Report. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan SDGs, cikal bakal SDGs ada di sini. Brundtland Report itu menceritakan, mengenalkan mengenai konsep dari pembangunan berkelanjutan. Nah, ketika Brundtland Report ini ada, konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul, dan disitulah mulailah banyak sekali pihak-pihak, mulailah sekali banyak organisasi-organisasi dunia yang concern terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan di tahun 1992, ada event yang bagi orang lingkungan ini sangat menjadi krusial seperti itu, yaitu adalah Rio Earth Summit di Rio de Janeiro di Brazil, Bapak Ibu, untuk terkait dengan perjanjian global untuk menjaga biodiversitas, iklim, dan juga keberlanjutan atau sustainability. Dan setelah 1992, sustainability mulai diinstitusionalisasikan. Banyak negara, banyak lembaga, organisasi, bisnis, perusahaan yang mulai mencatutkan pentingnya sustainability di semua aspeknya. Dan ini sebagai salah satu juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman di sini, di antara tahun 1960 dan 1970, ketika ada publikasi mengenai Silent Spring dan ketika dibentuk Environmental Protection Agency pertama di Amerika, Indonesia pada saat itu ada yang namanya revolusi hijau. Ini juga sudah familiar sekali ya Bapak Ibu di pelajaran geografi kita mungkin. Saya masih ingat sepertinya ini ada di buku waktu SMP ketika itu. Jadi di tahun 1960 sampai dengan 1970 di Indonesia ini muncul yang namanya Gerakan Revolusi Hijau yang kita kenal sebagai BIMAS atau Bimbingan Massal dan INMAS atau Intensifikasi Massal, yang mana tujuannya adalah sebagai swasembada pangan pada saat itu. Dan pada saat itu pula gencar sekali di bimbingan pertanian dan intensifikasi pertanian itu adalah pengenalan terkait dengan inovasi-inovasi pertanian, termasuk di dalamnya adalah penggunaan pestisida, fungisida, herbisida, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dari sejarah ini kita bisa melihat ke belakang seperti itu. Ada kejadian-kejadian di mana sistem pertanian kita itu berubah, di mana pergerakan-pergerakan lingkungan ini juga berkembang. Sampai dengan saat ini, sudah banyak sekali pergerakan lingkungan, dan mungkin ini akan berbeda ya Bapak Ibu, ke depannya, di masa depan mungkin. Tergantung isunya apa yang akan kita hadapi. Kalau misalkan saat ini Bapak Ibu melihat sendiri kondisi di lapangan bahwa, oh, pangan berubah, irigasi sudah bukan lagi menjadi prioritas. Alih fungsi lahan, perubahan iklim yang menyebabkan kalender tanam mulai berubah, gagal panen, dan lain sebagainya. Bisa jadi Bapak Ibu, di masa depan isu kita bukan lagi tentang sampah, isu kita bukan lagi tentang misalkan apa ya, perubahan lahan, tetapi isu kita mungkin bisa jadi kelaparan Bapak Ibu, isu kita mungkin kekurangan air, isu kita mungkin anak-anak kita tidak bisa mendapatkan nutrisi yang layak dari pangan yang dihasilkan oleh buminya sendiri. Mungkin di masa depan pangan adalah suatu hal yang mewah. Kesehatan dari hasil bumi adalah suatu hal yang mewah. Bisa jadi Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan di masa depan isunya akan seperti itu. Jadi ketika kita mulai apa ya bahasanya, membuka mata gitu dengan isu-isu yang ada, dengan menilik sejarah, melihat isu saat ini, dan kemudian kita proyeksikan ke depannya seperti apa,
mungkin kita bisa memitigasi Bapak Ibu. Kita bisa membuat awareness lebih awal untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak didik kita, supaya bisa mempersiapkan dirinya. Supaya ke depannya kita juga bisa lebih mawas diri, lebih ke depannya kita bisa tahu apa yang perlu kita prioritaskan dan apa yang perlu kita jaga, serta apa yang perlu kita kembangkan. Nah, mungkin sebelum saya ke sistem pangan, ada pertanyaan atau ada tanggapan dulu Bapak Ibu terkait dengan buku Silent Spring dan juga evolusi sustainability dan pembangunan berkelanjutan? Boleh Mas Saya Yan? Mbak Putua. Itu buku bisa didapat di mana ya? Iya, buku itu kebetulan kalau mau bajakannya sebenarnya di Google kalau cari kata Oke. kunci dan PDF gitu mungkin tersedia. Tetapi kita tidak menyarankan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ada akun Amazon, di situ bukunya bisa dibeli juga secara online, secara digital menggunakan Amazon. Dan itu harganya sekitar 24 sampai dengan $48. Yang mana kalau misalkan dikurskan ya mungkin 300 sampai dengan 700.000 seperti itu. Tapi kita dapat kopi buku digital. Bukunya cukup tebal dan itu di awal seperti cerita sebenarnya. Jadi banyak buku-buku zaman dulu itu seperti cerita, bukan buku yang teoritik. Dan buku itu tuh cerita seperti kita menceritakan apa ya, kejadian sehari-hari gitu. Seperti Ya. tadi misalkan Ibu Elsie menceritakan tentang irigasi, seperti Ibu Liza menceritakan tentang dulu saya menikmati keindahan pemandangan dan kemudian sekarang berubah. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menjadi salah satu agen perubahan dengan menulis barangkali? Oke. Iya. Mbak Putua, lanjut. Terima kasih banyak Mas Yan. Nah, maaf ini saya kelewat. Jadi sebelum kita bahas tentang masalah dan solusi, Mas Yan misalkan nanti waktunya mau exit, tolong peringatkan saya juga ya, takutnya nanti terlewat. Saya mungkin akan skip videonya, tetapi Bapak Ibu nanti bisa mengakses videonya, kami akan share linknya. Jadi Bapak Ibu nanti detailnya bisa menonton ya. Tapi basically secara garis besar, food system ini itu mencakup semua sistem pangan dari mulai ranah produksi, transportasi, proses, kemudian sampai kepada market atau penjualan, konsumsi pangan sampai dengan limbah. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara tentang padi ya Bapak Ibu, di Ranah Minang banyak sekali produksi padi. Nah, sistem pangan dari padi itu sendiri tidak berdiri di padinya saja, tetapi sistem pangan ini adalah secara holistik. Dari mana produksi padi itu berasal, lahan pertanian yang seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian padi itu, apakah itu dari beraskah atau jadi masih gabahkah, ditransportasikan, kemudian sampai dengan processing, apakah itu digiling, dijadikan beras yang siap dijual, ataukah dijadikan tepung beras, ataukah dijadikan apa, ataukah diekspor. Kemudian sampai ke market. Market ini untuk penjualan Bapak Ibu, apakah retail, apakah nanti berakhir di pasar-pasar induk, di pasar-pasar yang didistribusikan ke warung-warung dan lain sebagainya. Konsumsi tentu saja masuk ke perut kita konsumsi sehari-hari, dan waste atau limbah adalah yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan kembali, dan ini juga bisa menjadi masalah ya. Jadi di semua lini ini sebenarnya ada masalah dan juga ada solusi. Katakanlah misalkan dari produksi ke transportasi untuk padi. Padi itu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah padi itu bisa menjadi salah satu produksi padi ya, pertanian padi, apakah menurut Bapak Ibu bisa menjadi salah satu penghasil karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim? Ada yang mau beropini? Apakah padi bisa menjadi salah satu sumber perubahan iklim pertaniannya? Ada yang mau beropini Bapak Ibu? Boleh Ibu? 9. Bentar Mbak. Saya menjawabnya ini.
kalau saya memandang menghasilkan karbon tuh mungkin ketika padinya sudah dipanen ya Mbak ya, terus dibakar begitu. Jadi kalau pemikiran saya mungkin dari sana karbonnya, tapi feeling saya mengatakan bahwa emang padi itu sendiri bisa menghasilkan karbon begitu. Tapi nanti silakan Mbak Putra jawab sendiri. Makasih Mbak. Terima kasih banyak Ibu. Baik, yang Ibu jawab tadi bukan salah ya Bu ya, itu ada benarnya bahwa ketika dibakar pasti akan menghasilkan karbon karena kan ada asap ya, ada pembakarannya seperti itu. Tetapi dalam produksi pertanian sendiri, semua aktivitas pertanian itu menghasilkan karbon Bapak Ibu. Semua aktivitas pertanian itu menghasilkan karbon. Sampai dengan sekecil kita mengolah gitu. Kita ada namanya soil carbon, karbon dalam tanah gitu. Mungkin nanti kalau yang geologi Mas Yan bisa lebih menjelaskan, tetapi saya garis besarnya aja. Jadi proses aktivitas pertanian itu bisa menghasilkan karbon. Baik itu dalam pengolahan tanahnya maupun dalam proses pemupukan fertilizernya. Dan ketika nanti ditransportasikan, transportasi yang mengangkut hasil produksi pertanian itu juga bisa menghasilkan karbon. Dari mana? Pembakaran gas CO2. Mobil yang dikendalikan, traktor yang mungkin juga dioperasikan, dan sebagainya. Hampir semua proses di sini itu menghasilkan karbon, Bapak Ibu. Makanya, ada beberapa negara yang sudah menerapkan low carbon emission untuk aktivitas pertanian. Nah, itu mungkin juga bisa nanti kita bahas lain kali tentang low carbon emission untuk aktivitas pertanian. Bagaimana negara-negara maju ini sudah mulai mengadopsi pertanian rendah karbon seperti itu. Kalau di kita mungkin saat ini fasenya belum sampai saat itu, karena kita saat ini juga masih dalam proses ketahanan pangan gitu. Tapi ya semoga kita tidak mensalahartikan ketahanan pangan itu adalah memproduksi besar-besaran sehingga memberikan alih fungsi lahan, memberikan izin untuk alih fungsi lahan. Tetapi ada banyak cara yang mungkin bisa digunakan untuk memberikan pertanian itu tetap produktif, tetapi juga tetap ramah lingkungan. Nah, cara ini yang nanti Bapak Ibu kita akan diskusikan. Menurut pendapat Bapak Ibu, seperti apa sih produksi pertanian yang tetap ramah lingkungan? Ibu Liza? Oh ya, terima kasih Uni Sarah. Ini kalau dari penjelasan tadi, saya berpikir efeknya untuk hidroponik ya. Hidroponik itu apakah juga menghasilkan karbon juga itu nih? Karena pikiran saya ke situ. Kemudian dengan kalau kita nggak menggunakan yang kimia seperti banyaknya tanaman-tanaman anorganik, bagaimana juga dengan itu gitu. Gitu Uni. Terima kasih Ibu Liza. Ini pesan pemantik, pertanyaan pemantik yang luar biasa, tapi kita simpan nanti untuk diskusi ya Ibu Liza. Baik Uni. Oke, kita izin lanjutkan. Di sini juga ada yang berbahasa Indonesia dari Sistem Pangan. Indonesia punya yang namanya organisasi nirlaba, bukan nirlaba sepertinya kalau saya tidak salah ingat, organisasi yang sifatnya riset, yaitu adalah World Resource Institute, yang mana mereka sudah banyak riset dan juga sudah banyak publikasi-publikasi mengenai sistem pangan yang berkelanjutan. Nanti juga akan kita share videonya supaya Bapak Ibu juga bisa menonton mandiri seperti itu, atau kalau misalkan diputar lagi suatu hari nanti juga bisa. Nah, tetapi di sini yang mungkin saya akan sampaikan secara material adalah food system ini tadi bukan hanya masalah produksi, tetapi juga sampai food waste management-nya. Di produksi kita tidak hanya bicara soal lahan, kita berbicara soal tenaga kerja, kita berbicara soal tanah, air, peralatan yang digunakan, serta energinya. Di processing, kita nggak cuma berbicara tentang memproses komoditas menjadi suatu bahan baku, tetapi kita juga membicarakan soal packaging. Di packaging itu nanti apakah dia ada tulisan halalnya kah, ataukah ada label-label tertentu kah, atau ada yang produk-produk yang di value added. Kalau kata yang hits tuh hilirisasi gitu ya. Kemudian distribusi, nah apakah di wholesale atau di retail, kemudian masuk ke konsumen, apakah kita sebagai household di rumah, ataukah masuk ke food pantries, dapur-dapur yang menyediakan makanan,
restoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ke waste manajemennya ada energi, kompos, dan juga untuk penyelamatan makanan. Misalkan saya mau kasih salah satu contoh untuk food waste management ini adalah ketika saya dulu dan teman-teman tinggal di Australia. Kami, Bapak Ibu, hampir sering tidak membeli groceries karena ada yang namanya food hub. Food hub itu adalah semacam hub seperti itu di mana banyak sekali makanan yang itu asalnya dari mungkin para donor atau retailer atau apa namanya perusahaan-perusahaan yang makanan-makanan itu sudah hampir kadaluarsa. Tapi masih layak makan ya Bapak Ibu, masih layak makan, masih aman untuk dimakan. Nah, karena kan kalau misalkan hampir kadaluarsa, kemudian dijual di supermarket kan potensi ruginya lebih tinggi lagi gitu. Jadi, makanan-makanan hampir kadaluarsa itu diletakkan di food hub. Dan kita sebagai mahasiswa itu bisa mengambil makanan-makanan itu. Kita bisa makan, potensi untuk sampah pangan itu, limbah pangan itu juga kecil. Atau misalkan di beberapa area, di beberapa konsel area di Australia, mereka menyediakan box yang berisi roti. Roti itu masih layak makan, tetapi ditaruh di situ supaya orang-orang yang butuh bisa mengambil dan bisa dimakan. Dan itu menghindari limbah pangan juga, seperti itu. Tetapi food system itu tidak hanya berdiri di saat theoretically produksi, prosesi, distribusi, konsumsi, dan limbah, tetapi juga ada yang mendriven. Ada lingkungan, ada sosial ekonomi, dan juga ada politik, yang mana semuanya tuh jadi satu hal yang secara holistik berkesinambungan mempengaruhi semuanya. Misalkan tadi Ibu Elsie menyatakan tentang irigasi yang sudah berubah ya Ibu ya. Nah, itu merupakan salah satu faktor, tidak hanya environment, tidak hanya irigasinya, tidak hanya airnya, tapi juga sosial ekonomiknya. Banyak konflik, mungkin ada yang lebih punya kuasa atau lebih punya modal mendapatkan air yang lebih banyak dan yang tidak punya modal tidak mendapatkan air dan lain sebagainya. Dan itu merupakan sistem yang sangat kompleks yang mana ada tools yang bisa menyederhanakan sistem itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada sebuah ide yang mana sistemnya itu kompleks sekali, sebuah tool yang menyederhanakan itu namanya adalah system thinking. Di system thinking, nanti kita bisa belajar suatu saat nanti ya, praktik system thinking itu seperti apa. Itu adalah menyederhanakan kompleksitas. Ketika ada suatu isu yang sangat kompleks, misalkan nanti Bapak Ibu mau brainstorming dengan siswa-siswa kita terkait dengan penelitian dan lain sebagainya, karena sangat banyak informasi dan sangat kompleks, kita biasanya menyederhanakan melalui yang namanya system thinking. Kita akan bahas insya Allah kalau nanti ada kesempatan kita bisa ada kelas lagi ya Mas Yan, kita akan coba bicara soal system thinking dan penelitian yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan satu bidang, tetapi multi bidang. Bidangnya banyak sekali, tidak hanya lingkungan, tetapi juga ada ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu contoh Bapak Ibu terkait dengan ketergantungan terhadap pupuk kimia, yang mana ini berdampak kepada manusia dan berdampak kepada lingkungan. Dari apakah itu dari tanahnya kah, ekosistemnya, food contamination-nya, udaranya, airnya, dan lain sebagainya. Dan perubahan iklim membuat rantai pasok tidak stabil. Kok bisa? Ada penelitian yang menyatakan bahwa adanya perubahan iklim ini menunjukkan hasil yield-nya, yang mungkin tadi juga disebutkan oleh Pak Niko dan Ibu Liza ya, bahwa hasilnya menurun gitu. Jadi memang dunia sudah ada riset terkait dengan perubahan iklim ini, entah itu di jagung, gandum, kedelai, mereka turun Bapak Ibu hasil pertaniannya. Karena apa? Karena ya kita sudah susah memprediksi. Teknologi dan lain sebagainya mungkin masih bisa digunakan, tetapi kedepannya apakah tetap seperti itu? Nah, ini menjadi challenge bagi kita. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Di masa depan kita akan seperti apa sih kalau misalkan sampai saat ini dengan iklim yang terus memanas, kita sistem pertaniannya ikut koyak, rantai pasok kita tidak stabil. Bisa jadi mungkin yang sekarang kita alami ya Bapak Ibu. Ibu-ibu pasti paham. Iya kan Ibu? Harga pangan naik di mana-mana. Uang 50.000 yang dulu kita bisa beli banyak sekarang kayak lewat aja ya Ibu.
Harga cabai udah berapa sekarang per kilo gitu. Kita mau bikin balado harus modalnya lebih banyak lagi. Iklim tidak stabil, sawah-sawah kekeringan, kita terancam gagal panen, dan lain sebagainya. Hal ini Bapak Ibu memang salah satu aspeknya bukan cuma dari perubahan iklim, tetapi perubahan iklim itulah yang juga menjadi faktor dari dampak yang kita rasakan saat ini yang sangat mungkin nggak kerasa. Tapi ini adalah nyata gitu. Ini ada, ini kita alami. Nah, bagaimana ke depannya nih Bapak Ibu? Kita harus ngapain gitu? Nah, sebelum bicara soal kita harus ngapain, mungkin ini ada penjelasan teoritiknya. Nanti saya dimarahin Mas Yan kalau nggak mencantumkan ilmu kebumiannya. Bercanda Mas Yan. Gitu. Jadi, climate change transforming circulation patterns. Sirkulasi atau pola sirkulasi di bumi itu berubah karena yaitu tadi. Sekarang kalau kita lihat ya Bapak Ibu, dulu itu ya mungkin normalnya ya, idealnya. Masnya nanti mohon dikoreksi kalau saya salah menyampaikan karena saya sudah lama sekali tidak menyentuh teori. Jadi kalau misalkan biasanya Bapak Ibu yang diundang untuk mengisi sesinya Sekolah Ilmuwan Minangkabau adalah dosen-dosen Bapak Ibu, saya kebetulan dari praktisi, jadi memang teorinya sudah sangat minim. Gitu. Nah, apa itu pola sirkulasi Bapak Ibu? Bumi itu memiliki sistem sirkulasi besar di atmosfer yang mengatur distribusi panas, angin, dan curah hujan. Di Khatulistiwa, udara panas itu naik karena kan ada dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya. Mungkin kalau masih ingat yang ilmu kebumian itu, udara panas ini naik menyebabkan hujan itu tinggi. Yang menyebabkan dan mendukung adanya hutan tropis di Amazon kah atau di Indonesia kah? Itu kan area tropis ya. Karena dia masa udara naik, dia menjadi hujan di situ. Nah, udara ketika di atas kemudian bergerak ke arah yang lintang lebih tinggi lalu mendingin dan turun di wilayah subtropis atau di area yang kita sebut sebagai horse latitude ini. Disinilah terbentuk gurun-gurun atau yang panas-panas itu, yang kering itu. Misalkan di gurun Sahara, gurun-gurun di Australia, ini kan panas ya. Nah, siklus ini kita kenal sebagai sel Hadley, yang mana pola ini menentukan di mana hujan itu turun, di mana gurun itu terbentuk, dan distribusi ekosistem dan populasi. Karena secara tidak sadar ya, kita dulu kan iklim dan populasi itu bersinambungan ya. Manusia kan dulu hidupnya lebih ke arah daerah-daerah yang lebih hangat, yang punya sungai banyak, yang punya hutan banyak, seperti itu. Jadi dulu pada saat itu memang terkonsentrasi makhluk hidup pada di distribusi ekosistemnya lebih ke arah yang katakanlah lebih enak untuk tinggal. Nah, tetapi apa yang berubah karena perubahan iklim? Jadi, pemanasan global membuat sistem ini tidak stabil dan bergeser. Pola sirkulasinya meluas. Wilayah kering menjadi lebih kering, wilayah basah, pola hujannya berubah. Dan cuaca ekstrim bisa meningkat, baik itu menyebabkan kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Ada linknya di sini yang nanti menjelaskan lebih detail terkait dengan proses transformasi pola sirkulasi ini karena perubahan iklim. Nanti juga kita bisa cantumkan di presentasinya. Nah, ini ada salah satu contoh terkait dengan apa sih yang terjadi gitu dari climate change. We're already feeling the effects of climate change. Intense heat waves, longer fire seasons, droughts and floods. The impacts of a warmer planet are all around us. And as global temperatures continue to rise, we'll experience even more changes to our planet. New NASA research suggests that with high greenhouse gas emissions, we'll see declines in global crop yields for maize, corn, as early as 2030. Shifting rainfall patterns, higher temperatures, and increased atmospheric carbon levels are likely to affect where and how much of staple crops like corn, soybeans, wheat, and rice can be grown. Using multiple highly accurate supercomputer models, researchers projected future global conditions based on greenhouse gas emissions. They ran these results through models that simulate how crops respond to changes in things like rainfall, temperatures, and atmospheric carbon dioxide. By using multiple computer models, the teams could compare results and be more confident in what they learned. Overall, corn and wheat showed the clearest results. By 2069 through 2099, global corn crop yields could decrease 24%.
Corn is grown around the world, with large quantities grown in countries close to the equator. Rising temperatures in this region will put stress on those plants, leading to lower crop yields. Wheat, on the other Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu di mana yield atau hasil pertanian dunia secara global itu akan terus turun-menurun dengan berjalannya waktu akibat perubahan iklim. Bisa dibayangkan, mungkin saat ini kita masih aman gitu, beras masih ada, masih bisa dijangkau, meskipun harganya terus naik. Mungkin kita masih bisa menjangkau telur, ayam, dan lain sebagainya, meskipun harganya naik lagi. Tetapi juga apa gitu, di masa depan apakah kita akan tetap mengalami hal yang serupa? Bagaimana masa depan anak cucu kita ke depannya kalau misalkan hal ini terus-terusan terjadi? Disitulah Bapak Ibu peran pentingnya kita untuk bisa menemukan solusi di masa depan seperti apa. Ini ada sejumlah penggalan video singkat sebenarnya tentang foods di masa depan, pangan di masa depan itu seperti apa. Tapi ini videonya 7 menit, jadi saya tidak akan lama-lama sharing. Tetapi secara sederhana ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Ini mengingat waktu juga ya Mas Yan, kita bisa berdiskusi. Misalkan tadi dari Ibu Liza, bagaimana Uni kalau hidroponik, bagaimana Uni kalau misalkan kita mengkombinasikan dengan teknologi dan lain sebagainya. Ini yang saya pengen jadikan PR untuk Bapak Ibu, mencoba untuk berpikir kritis, apakah hidroponik itu sebenarnya baik untuk bumi? Karena kalau misalkan hidroponik kan dari air, apakah pengoperasionalisasiannya tidak membutuhkan listrik? Apakah di hidroponik itu sendiri, meskipun dia tidak menggunakan lahan yang luas dan tidak menggunakan tanah gitu ya, dia menggunakan emulsi-emulsi atau cairan-cairan nutrisi seperti itu, apakah itu menjadi solusi? Ataukah ada solusi yang lain? Misalkan agroekologi, di mana kita menggabungkan agriculture dan ekologi. Atau misalkan yang sedang tren, pekerjaan saya misalkan, regenerative agriculture. Itu yang saya kerjakan saat ini. Regenerative agriculture yang kita berfokus kepada mengembalikan kembali, regenerate, mengembalikan kembali kesehatan tanah. Jadi yang tadi kita omongkan terkait dengan semua aktivitas pertanian itu menghasilkan karbon. Tapi bagaimana kalau kita mengembalikan kesehatan tanahnya? Apakah itu bisa mengurangi karbon? Apakah itu bisa meningkatkan kembali hasil panen? Apakah dengan tanah yang sehat itu bisa meningkatkan kembali unsur-unsur hara yang kemudian bisa menjadikan hasil panen lebih banyak lagi? Nah, ini saya pengen Bapak Ibu membawa topik ini untuk menjadi bahan renungan, bahan refleksi, dan menjadi solusi. Karena waktu kita terbatas. Kalau misalkan ini saya di Minang 1 hari penuh, mungkin saya bisa membawa sticky notes, membawa papan tulis, dan kita bisa membuat banyak ide dan solusi terkait dengan isu-isu yang ada di depan mata kita saat ini. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin nanti akan ada di sesi refleksi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan Miro, Bapak Ibu. Di Miro ini nanti kita bisa bikin sticky notes, yang mana Bapak Ibu bisa nulis di sticky notes kira-kira isunya apa, solusinya apa. Atau kalau misalkan dari Masnya nanti mau ini menjadikan PR juga bisa. Jadi ini kita bisa copy, Bapak Ibu bisa nulis-nulis kalau misalkan lagi buka laptop, karena saya yakin kalau malam ini sepertinya Bapak Ibu sudah jauh dari laptop ya. Jadi mungkin bisa dijadikan PR juga, bisa ditambahkan kalau ada kepikiran ide apa gitu, nah bisa ditambahkan. Ibu Marjeni. Ya, terima kasih Mbak Futuha. Apakah sudah selesai? Saya mau mendengarkan dulu presentasinya Mbak Futuha sih. Sampai selesai, nanti saya pending dulu pertanyaannya. Oke, boleh. Nanti masih ada beberapa hal lagi. Nanti kalau sudah selesai kita bisa question and answer ya, tanya jawab gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh juga Bapak Ibu. Presentasi saya tinggal satu ini. Nah, ini ada salah satu akun TikTok yang saya suka juga mengikuti, di mana kakaknya ini. Hai, aku Mani yang sedang mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piringku. Dari yang aku pelajari di UN Water, ternyata makanan itu bukan cuma soal kenyang. Ada air,
ada energi yang ikut hadir di tiap suapan. Bahkan, untuk memenuhi makan kita sehari bisa butuh 2.000 sampai 5.000 liter air. Dan ketika kita bergantung pada satu bahan pangan, artinya kita sedang memaksa alam bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Ini salah satu alasan kenapa diversifikasi pangan itu penting, khususnya pangan lokal. Karena ia lebih adaptif, lebih sesuai dengan ekosistem tempatnya tumbuh. Pada akhirnya, yang paling bijak untuk kita makan adalah yang menyehatkan tanpa melukai bumi. Menurutmu, perlu nggak sih kita mempertimbangkan air saat memilih makanan? Aku baru tahu. Oke. Ini suwek, umbi yang tumbuh tanpa banyak tuntutan. Tidak perlu air yang mengalir terus, maupun pupuk yang banyak. Ia justru bertahan di lahan marginal, lebih adaptif. Hai, aku Manik, yang sedang mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piringku. Suwek mengajarkan tidak semua tanaman pangan harus tumbuh dalam kondisi sempurna. Mungkin ini yang perlahan kita lupakan, bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi yang tinggi, tapi juga tentang kemampuan untuk bertahan di tengah keterbatasan. Di balik itu semua, suwek menyimpan banyak kebaikan. Seratnya tinggi, membantu kita merasa kenyang lebih lama. Indeks glikemiknya rendah, tidak cepat menaikkan kadar gula darah. Dan saat ini mulai dikembangkan sebagai postbiotik. Suwek mungkin belum dilirik, tapi ia menyimpan banyak potensi. Potensi untuk sistem pangan yang lebih tahan banting, lebih beragam, dan menyehatkan untuk kita dan bumi. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan ada beberapa contoh dari Ibu Manik yang beliau saya waktu itu googling adalah juga ahli gizi dan influencer di bidang pangan dan ketahanan pangan, di mana ada beberapa materi tentang kenapa sih kita harus melakukan diversifikasi pangan di isi piring kita, yang mana kita memilih makan tidak hanya makanan-makanan yang sifatnya staple foods atau makanan pokok dari seperti padi seperti itu, tetapi kita juga bisa memaksimalkan kira-kira sumber daya apa sih secara lokal yang mungkin bisa kita gunakan sebagai alternatif pangan kita dan membuat makanan kita atau isi piring kita lebih diverse, lebih banyak sekali ragamnya. Dan kita juga meyakini bahwa sumber daya lokal atau pangan-pangan lokal ini sebenarnya banyak sekali macamnya, banyak yang bisa dimakan, banyak yang diolah enak, tetapi bagaimana kita untuk kemudian mengolahnya, untuk kemudian memperkenalkannya, untuk kemudian menjadikan itu merupakan hal yang biasa gitu. Diversifikasi pangan adalah hal yang biasa dan dinormalisasi ke depannya. Nah, itu masih menjadi sebuah pertanyaan juga. Meskipun di beberapa program pemerintah atau di undang-undang, di peraturan itu sudah ada untuk mekanisme diversifikasi pangan. Tetapi apakah selama ini di kita sebagai household, sebagai rumah tangga sudah menerapkan itu, ataukah ini perlu encourage lagi, perlu dikembangkan lagi, perlu kita petakan lagi kira-kira pangan lokal yang ada di ranah Minang ini apa saja, kira-kira tanaman-tanaman yang bisa dimakan apa saja dan manfaat gizinya apa saja atau mungkin yang bisa dikembangkan seperti apa saja. Saya yakin kita semua tahu bahwa sumber daya lokal ini punya banyak sekali potensi dan ragam manfaatnya. Kemudian tinggal bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan potensi itu. Mungkin dengan yang sudah ada sebelumnya, penelitian-penelitian atau inovasi-inovasi sebelumnya bisa kita kembangkan lebih dalam lagi. Mungkin kita bisa mengencourage anak-anak kita untuk bisa meneliti, untuk bisa berpikir lebih kritis lagi, mencari solusi dari isu-isu yang relevan saat ini, terutama di ketahanan pangan dan juga diversifikasi pangan. Semoga yang kita sampaikan dan yang kita diskusikan hari ini bisa ada manfaatnya ya Bapak Ibu, meskipun isunya adalah isu sehari-hari, isu yang biasa saja mungkin, tapi insya Allah dampaknya ini luar biasa ke depannya Bapak Ibu. Jadi kita mari untuk menjadi salah satu bagian dari solusi ketahanan pangan di masa depan, sistem pangan di masa depan yang lestari. Kita adalah salah satu agen-agennya, agen-agen yang ke depannya kita harapkan kita bisa sama-sama bergerak untuk bisa saling menginspirasi, untuk bisa saling menggerakkan, untuk bisa jadi bagian dari solusi ketahanan pangan di masa yang akan datang, pangan yang lebih resilient, pangan yang lebih bergizi, pangan yang lebih bisa diakses oleh semua kalangan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Yan dan kalau misalkan ada question and answer atau sesi tanya jawab, boleh sekali.
Oke, thank you Mbak Futuha. Sangat banyak sekali ya informasi atau poin-poin yang perlu kita catat nih Ibu Bapak sekalian ya. Apa yang disampaikan Mbak Futuha ini merupakan satu kristalisasi gitu ya dari pemahaman seorang profesional gitu ya, yang biasa gitu ya, atau yang setiap harinya menangani dengan terkait dengan food security itu di antaranya seperti itu. Sehingga mungkin Ibu Bapak sekalian merasa bahwa yang disampaikan Mbak Futuha ini ada secara umum kita pernah mendengar gitu. Tapi yang disampaikan Mbak Futuha ini merupakan contoh-contoh yang nyata gitu ya, yang akhirnya kita menjadi benar-benar tersadarkan gitu ya bahwa dampak dari climate change secara umumnya dan secara spesifiknya pada agriculture gitu ya, dan keberadaan pangan ini menjadi sangat krusial sekali ya, apalagi kita ini sebetulnya negara yang dependent ya, artinya yang ketergantungan dengan bahan makanan yang sebetulnya saya nggak tahu ya, tapi bukan dari kita. Contohnya misalnya gini, kita itu sudah sangat ketergantungan dengan tepung ya, tepung terigu. Tepung terigu itu kita nggak produksi sama sekali di Indonesia gitu, dan itu ternyata tepung terigu masuk ke berbagai makanan kita, baik makanan tradisional maupun makanan modern gitu ya. Semuanya pakai tepung terigu. Artinya apa? Kita sangat bergantung dengan itu, dan itulah yang kemudian menambah vulnerability atau kerentanan pada kita sendiri gitu ya, karena sumber daya makanan kita itu sudah secara tidak sadar tergantung oleh produksi dari luar daerah kita gitu. Nah, yang disampaikan di Mbak Futuha tadi di bagian akhir itu menarik sekali karena ya this is the time gitu ya. Ini waktunya kita untuk eksplorasi gitu ya. Di sekitar kita itu pasti akan ada resource makanan alternatif gitu ya, yang itu tidak kalah gizinya dan seringkali justru lebih sehat gitu ya, karena secara biologi di mana manusia itu hidup gitu ya secara ras gitu ya, maka di situ disediakan pula makanan yang cocok buat dia gitu ya. Kita sering mendengar bahwa ada banyak sekali penyakit yang didasarkan karena gluten misalnya. Itu kenapa? Karena memang secara anatomi tubuh kita itu tidak cocok gitu ya mengkonsumsi gluten terlalu banyak gitu ya. Kita akan lebih cocok dengan umbi-umbian misalnya. Sehingga why not kita tidak kemudian explore ke local food kita, yang itu kalau masalah rasa kan kita tinggal mengolah rempah-rempahnya aja ya gitu kan. Artinya itu yang disampaikan Mbak Futuha tadi, saya hanya meng-highlight, tidak menambahi, tapi hanya meng-highlight gitu ya beberapa gagasan yang sangat menarik. Baik Ibu Bapak sekalian, kita masih akan ada di question and answer atau tanya jawab. Mungkin Ibu Bapak punya sesuatu hal yang perlu disampaikan atau pertanyaan, dipersilakan. Yes, Bu Miss, dipersilakan Bu Miss. Mohon maaf Bu, masih termute Bu Miss Nawati. Bu Miss. Apakah ini Bu Miss kita masih belum mendengar karena mungkin mikrofonnya Bu Miss belum diaktifkan, atau berkenan Bu Miss untuk kita lanjut ke Bu? Ya, Sudah, silakan Bu Miss. sudah. Sudah, Ya, sudah, saya sudah. lupa. Silakan Bu. Supaya saya lupa Mas Yan.
Assalamualaikum Mbak Futuha. Kita bertemu lagi ya. Miss. Ya, bahagia Alhamdulillah. sekali. Ini 2015 kenangan kembali. Mbak Futuha dulu masih imut-imut. Sekarang saya sangat terkesima melihat Mbak Futuha mengajar. Bapak Ibu, inilah guru yang cerdas, membuat critical thinking kita itu bangkit. Jadi kayak generator itu, pembangkit tenaga itu. Caranya Mbak Futuha ini mengajar, saya lihat dari tadi saya senyum-senyum aja. Oh, ini Mbak Futuha berwibawa sekali hari ini, gadis yang imut dulu yang mengajar Olimpiade. Masian ya. Oke. Nah, Mbak Futuha, saya ada keluhan ini. Mohon bisa diterima. Saya berada di daerah 2 pertemuan sungai. Batangkuranji dengan Batangkurau namanya. Apa yang terjadi sekarang? Sungai itu terjadi pendangkalan setelah terjadinya musibah banjir bandang. Nah, sungai yang dulu waktu saya di daerah saya di sini, waktu saya remaja dulu kecil, kebayang sungai ini begitu dalam, airnya bening. Sekarang dangkal, muncullah pulau-pulau pasir di daerah sungai itu, dan tidak berapa lebar sungai itu yang bisa dialiri air. Nah, datang hujan sedikit, apa yang terjadi? Terjadi banjir. Sebentar banjir, jadi daerah yang pinggiran sungai itu masyarakatnya terganggu, tentu saja permasalahan kesehatan. Jadi saya merenung dari tadi apa yang ditampilkan Mbak Futuha ini. Jadi memang terjadi. Saya sekarang Mbak Futuha sudah purna. Apa yang saya lakukan di pekarangan saya, menyegarkan kembali tanah yang ada, yang lebarnya tidak begitu banyak. Kemarin saya menanam cabai cuma 5 rumpun. 1 rumpun itu menghasilkan 1/4 kilo pas saya memetik. Jadi kata saya, kalau seandainya masyarakat kita ini bertambah fokusnya dengan kemandirian hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, sempat mengolah tanah yang kecil menjadi sehat kembali, dan memperhatikan pesan lingkungan, bagaimana seorang ibu memberikan keteladanan. Nah, cabai yang mahal, apa tadi lagi, bayam yang mahal, sekarang kan sayuran yang mahal Mbak, daripada yang lainnya. Sayuran itu masian meningkat, Mayan. Jadi kita bawa uang 150 itu 150.000 untuk sayuran aja sekarang. Karena itu meningkat naik. Apalagi itu beras. Jadi mungkin kecerdasan untuk memperhatikan lingkungan, kecerdasan untuk menghargai bumi kita ini, tempat kita tumbuh, dan memfinalkan kehidupan kembali ya Mas Yan. Bumi kita, jadi ujung dari kehidupan ini kita kembali ke bumi. Kenapa kita tidak urus dengan baik? Nah, jadi itulah pekerjaan saya sekarang, purna tugas, menanam cabai, menanam kunyit, ya, menanam tomat. Jadi tomat saya di pot-pot begitu banyak. Jadi saya lahan hanya 4 meter kali 2. Tapi saya coba kembali belajar di YouTube bagaimana menyegarkan, mengembalikan daerah-daerah kompos itu dengan baik. Itu saja Mbak Futuha. Ibu-ibu, Bapak, ini adalah guru yang sangat cerdas Mbak Futuha ini. Cara menyajikan materi. Semoga kita tiru nanti di depan kelas. Jadi kalau saya kepala sekolah ini, saya undang Mbak Futuha ini sebagai tim supervisor untuk koordinator supervisi kelas ini.
Bagus sekali tampilan mengajarnya. Terima kasih banyak Mas Yan. Bawa Mbak Futuha ke Padang kapan-kapannya ya. Kita tunggu. Siap. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Futuha banyak Bu ada Miss. Iya, terima kasih banyak Bu Miss dan terima kasih banyak apresiasinya Bu Miss yang menyaksikan saya dari zaman dulu sampai sekarang. Terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh nyata yang konkret ya untuk ketahanan pangan skala rumah tangga. Jadi bisa dicontoh Bapak Ibu barangkali saya yakin di sini bukan hanya Bumi saja, mungkin Bapak Ibu yang lain yang malu-malu untuk tidak menyalakan mic dan kamera, barangkali juga ada yang sudah menerapkan sistem ketahanan pangan dari rumah. Mari kita mulai gencarkan lagi, banyak YouTube, banyak informasi yang tersedia. Kalau misalkan di sela-sela kesibukan kita ada waktu, boleh kita menanam. Kalau misalkan kesulitan gitu untuk cara menanamnya seperti apa, kita sekarang difasilitasi di era internet yang super mudah menjangkau banyak sekali informasi, bisa coba kita cari-cari, kita tanya mungkin kepada yang berpengalaman, mungkin Bu Miss di sini juga bisa jadi narasumber bagaimana cara menanam cabai dan tomat biar kita membuat balado tidak mahal lagi membeli cabai dan tomat. Siap. Baik, terima kasih Bu Miss, Mbak Futuha. Bu Marjani, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Futuha dan Mas Yan, saya juga izin off cam karena sinyal di sini sepertinya Mas Yan. Oke, senang sekali bertemu lagi dengan Mbak Futuha ya setelah selama ini ya mungkin sama dengan Bu Miss tadi ya kuliah-kuliah daring yang kita lakukan dari Bukit Tinggi, jadi bisa menyaksikan langsung sekarang, alhamdulillah. Oke, menarik sekali tadi sajian paparan dari Mbak Futuha ya. Apalagi saya tertarik sekali dengan closing statement-nya Mbak tadi di terakhir. Mari menjadi bagian dari solusi untuk ketahanan pangan. Mungkin kita mulai dari skala kecil, khususnya dalam peran kita sebagai pendidik. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan Mbak, tapi yang 1, 2, poin 1 dan 2 ini hanya sekedar informasi saja. Kemudian pertanyaan nanti di poin ketiga. Yang pertama, dalam menyikapi ketahanan pangan ya, peran kita di sini mungkin kami sebagai guru dalam rangka mengasah critical thinking serta didik di sekolah, khususnya kami di sekolah ya di SMA 1 Batanganai. Kebetulan ini Mbak, alhamdulillah salah satu dari tim opsi kami yang lolos itu membahas tentang atau temanya tentang transportasi Rangkyang Minangkabau. Nah ini kalau di Minang ini fungsi Rangkyang salah satunya, Rangkyang itu semacam ini loh Mas Yan, tempat menyimpan padi yang digunakan sebagai cadangan. Di depan rumah gadang itu ada 2, biasanya itu Rangkyang itu. Jadi modelnya seperti rumah Bagonjong juga, kiri kanan di depan rumah gadang. Nah itu adalah cadangan pangannya di masyarakat Minang zaman dulu. Meskipun sekarang sudah bukan hampir punah ya, tapi jarang sekali ketemu Rangkyang ini sekarang. Nah, siswa kami menulis tentang Rangkyang Minangkabau ini sebagai modal cadangan pangan berbasis komunitas. Jadi dikaitkan dengan teknologi Rangkyang 4.0 sebagai penguatan ketahanan pangan nasional. Nah, itu mungkin salah satu yang ajang bagi kami untuk mengajak siswa meningkatkan critical thinking-nya khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, di saat ini saya sebagai guru bahasa Inggris, Mbak Futuha, jadi di buku paket bahasa Inggris yang kami tulis, yang alhamdulillah saya termasuk penulisnya di dalamnya, untuk hal ini masalah climate change atau perubahan iklim ini itu memang kita selipkan di pembelajaran kita, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Saya yakin mungkin di pembelajaran lain juga ada menyampaikan hal ini secara tersirat maupun tersurat. Nah, di sini kita juga tema-tema tentang SDGs, climate change, carbon footprint, green chemistry dan sebagainya itu kita selipkan Mbak di pembelajaran kita. Nah, seperti di pembelajaran bahasa Inggris untuk menyampaikan atau mengajarkan teks tertentu, katakanlah
misalnya exposition text itu kita tema yang kita ambil adalah tema tentang SDGs ini, tentang climate change. Nah itu juga merupakan hal yang kami lakukan sebagai guru dalam memberikan awareness kepada siswa kami tentang betapa pentingnya menjaga melihat fenomena climate change ini dan menjaga kelestarian alam. Oke, yang ketiga, poin ketiga Mbak, ini pertanyaan Mbak. Saya terinspirasi tadi dari bukunya Silent Spring ya Mbak ya, ya dari buku Silent Spring, di mana tadi seperti yang Mbak sampaikan sebuah inovasi ya dalam hal ini mungkin penggunaan pestisida itu justru menjadi berbalik arah. Jadi kalau saya melihat di sini seperti dua sisi mata uang ya Mbak ya. Jadi bagaimana dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di bidang pertanian, katakanlah rekayasa genetika di bidang pertanian, itu kan dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Tapi mungkin di sisi lain akan terjadi juga ada kemungkinan mungkin terjadi juga hal yang terjadi seperti yang terjadi di buku Silent Spring tadi. Jadi saya menganalogikan seperti itu. Nah, apakah menurut Mbak Futuha rekayasa genetika yang dilakukan di bidang pertanian, apakah ada kemungkinan juga akan terjadi hal seperti itu? Jadi bukan hanya positifnya kita dapatkan, tapi juga ada drawbacksnya mungkin seperti itu. Oke. Demikian saja Mbak Futuha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Marjani sudah menyampaikan banyak sekali dua hal yang inspiratif ya, mengintegrasikan vocabularies perubahan iklim dan juga kurikulum perubahan iklim di modul pembelajaran saat ini. Terima kasih banyak Bu Marjani sudah sharing ini, dan memang di Kementerian Pendidikan sudah ada ya Bapak Ibu untuk mengkawinkan gitu program atau pengetahuan perubahan iklim ke modul-modul pembelajaran kita. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk bisa tetap mengajarkan perubahan iklim di level apapun di buku-buku atau di materi-materi yang kita sampaikan kepada siswa-siswa. Yang terkait dengan pertanyaan ya Ibu ya, terkait dengan apakah itu bisa menjadi pedang bermata dua, ataukah apakah inovasi-inovasi pertanian saat ini seperti apa sih, seperti itu. Kalau misalkan zamannya Rachel Carson ini dulu itu kan masih pakai DDT ya, semacam senyawa kimia berbahaya yang untuk mematikan hama, tetapi yang kena banyak gitu, termasuk manusia juga bisa kena seperti itu. Tetapi inovasi-inovasi pertanian saat ini memang sudah banyak yang berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin maju, sehingga perusahaan-perusahaan yang membuat pupuk atau membuat herbisida atau pestisida itu juga sudah mulai banyak berinovasi untuk bisa yang membuat pestisida atau herbisida ramah lingkungan. Ada juga yang sekarang dikembangkan secara skala kecil oleh rekan-rekan atau misalkan organisasi-organisasi tani, yaitu namanya bioinputs. Jadi bioinputs itu merupakan cara bagaimana kita menggunakan sumber daya alam atau yang sifatnya ini adalah yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi pupuk-pupuk atau bukan pupuk ya, obat-obat pertanian seperti itu. Untuk misalkan menghindari jamur kah, atau untuk misalkan mematikan hama jenis apakah, seperti itu. Itu ada banyak macamnya. Dan bioinput itu juga bisa jadi salah satu inovasi juga, tergantung kondisi atau masalahnya itu seperti apa. Jadi mungkin nanti bisa juga dicari Bapak Ibu terkait dengan bioinputs. Dan saya yakin petani-petani kita banyak yang sudah menggunakan bioinputs ya, meskipun mungkin belum dibesarkan gitu atau disosialisasikan lebih luas. Karena kalau misalkan itu disosialisasikan lebih luas atau dipasarkan lebih luas, otomatis itu akan membutuhkan perizinan dari Kementerian Pertanian, perizinan dagang, perizinan distribusi, dan lain sebagainya, dan itu akan lebih kompleks ya. Apalagi kita juga sistem pupuk dan pertanian kan masih dikelola oleh kementerian gitu ya, untuk pupuk subsidi kah atau dan lain sebagainya kah. Kalaupun kita memproduksi pupuk organik juga itu biasanya diproduksi skala rumahan seperti itu, dari kohe atau kotoran hewan kah, dengan campuran kompos kah, dan lain sebagainya. Jadi memang sudah banyak inovasi-inovasi pertanian yang sebenarnya juga kita bisa mencoba gitu. Kalau misalkan kita mau trial and error, misalkan bumis untuk cabai dan tomatnya bisa digunakan bioinput dan kompos yang dibikin sendiri dari rumah, bisa juga. Kemudian untuk menjawab tentang GMO, Genetically Modified
organisme ya. Itu sebenarnya hampir sama teorinya dengan semua aspek keseimbangan. Jadi ketika sesuatu yang tidak alami pasti akan ada dampaknya. Entah itu dampaknya ke kesehatan kita secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika kita mengatakan tentang GMO, otomatis kan ada DNA yang diubah, ada semacam sel-sel yang diubah gitulah bahasa mudahnya gitu ya dari organisme itu sendiri. Dan ketika itu diubah, of course itu tidak sesuai dengan kalau bahasanya itu tidak sesuai dengan fitrahnya ya Bapak Ibu gitu. Jadi segala sesuatu yang menyalahi fitrah atau tidak sesuai dengan fitrahnya pasti akan ada dampaknya. Kalau misalkan simpelnya seperti itu. Sama halnya dengan tadi irigasi yang sudah tidak difungsikan dan tidak pada tempatnya, otomatis akan ada dampaknya. Pokoknya intinya semua segala sesuatu yang tidak pada fitrahnya akan ada dampaknya, Bu Marjeni. Tapi untuk yang detailnya terkait dengan seperti apa, kemudian dampak yang secara kesehatannya seperti apa, merusak sel apakah, nah itu belum kapasitas saya untuk bisa menjawab karena saya kebetulan belum mendalami terkait dengan biologi pertanian. Jadi mohon izin untuk mungkin kita bisa berdiskusi lagi ketika sudah ada narasumber yang memang lebih cocok terkait membahas dengan GMO. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Marjeni dan Bu Miss ya sudah menanyakan hal-hal yang akhirnya kita menjadi lebih paham gitu ya. Dan Mbak Futuha tadi sudah clear ya untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang itu. Baik Ibu Bapak sekalian, apakah masih akan ada diskusi kita di last minute ya? Baik. Ya, oke. Mbak Futuha mungkin ada. Nah, Bu Nurlis Suprina, mohon maaf, silakan Bu. Ya, silakan Bu Nurlis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Maisyan, Mbak Futuha, Bapak Ibu semuanya. Dari kemarin memang sering tutup kamera karena memang agak bermasalah jaringan di tempat saya. Ya. Begini, pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Saya memang belum kenal dengan Mbak Futuha, tapi dari seringnya ikut bergabung dalam kegiatan SIM 2 tahun kemarin Mbak Futuha itu kasih materi kalau saya nggak salah dari Australia ya Mbak. Kemudian dari paparan materi bagaimana ketahanan pangan kita ke depannya, kemudian bagaimana tadi Mbak Futuha program-program revolusi hijau dibacakan, ada bimbingan massal, ada intensifikasi pertanian, ada ekstensifikasi pertanian. Itu memang bersinergi sekali dengan materi sejarah yang saya ajarkan ketika belajar tentang materi Orde Baru gitu, bagaimana kekuatan pemerintahan pada waktu itu Indonesia berhasil menjadi negara yang bersuasembada pangan gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan sekarang dengan dampak teknologi pangan itu terhadap lingkungan sekitar seperti kita memperluas area pertanian dengan memakai seperti racun serangga atau racun hama, itu kan akan sangat berdampak buruk sekali terhadap lingkungan kita gitu. Nah, saya lihat di sekitar tempat tinggal saya, sawah-sawah rakyat itu sekarang banyak yang dialihfungsikan ke tanaman seperti tanaman jagung, kemudian mereka berladang mentimun gitu kan. Itu rata-rata adalah kebutuhan yang sesaat gitu. Sementara sawah yang mereka biasanya mereka tinggalkan juga tersangkut dengan irigasi karena susahnya mereka mendapatkan pengairan di sawah itu. Nah, saya berpikir ketika saya nanti mengajar dalam kelas, langkah-langkah yang akan kita bayangkan ke masa depan kepada peserta didik kita ketika lahan pertanian kita sudah menyempit atau menipis atau tidak lagi digarap, kemudian kita butuh dengan masih butuh dengan karbohidratnya dari beras atau dari padi-padian.
Nah, langkah apa ke depannya untuk menarik atau menarik minat peserta didik untuk berpikir global dan kritis terhadap antisipasi pangan ke depannya? Mohon pencerahannya Mbak Putuha. Sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa, Mas Yan, dari Bu Nulis terkait dengan bagaimana kita menyadarkan generasi sekarang bahwa bekerja atau mendalami pertanian itu bukan sesuatu yang kalau dikatakan tidak terkenal atau maaf kolot gitu ya istilahnya. Jadi Bapak Ibu memang ini juga tantangan generasi ke depannya ya, karena mungkin zaman saya SMA profesi yang terkenal adalah dokter, polisi, tentara, dan mungkin yang sering dijumpai gitu. Tetapi petani adalah suatu profesi yang mungkin banyak dihindari oleh generasi pada saat itu. Tetapi saya yakin dengan generasi sekarang, banyaknya informasi yang ada saat ini, ditambah lagi siswa-siswa kita punya Bapak Ibu yang luar biasa yang bersedia untuk membagikan informasi dan memotivasi. Tentunya bukan barang yang mustahil buat siswa-siswa kita tertarik untuk mempelajari tentang sistem pangan dan pertanian, serta inovasi pertanian. Kita tahu bahwa tantangan banyak. Teknologi sudah banyak dikembangkan ya Bapak Ibu, tapi kan enablernya bukan hanya pengembangan teknologi saja. Ada kaitannya dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial. Misalkan teknologinya sudah ada, tetapi secara politik tidak diperbolehkan misalkan, atau belum ada izin misalkan. Nah, itu kan bukan satu masalah saja ya, tapi itu juga masalah yang kompleks. Dan mungkin misalkan ketika dulu di era Orde Baru kita ada intensifikasi, ada penyuluhan pertanian yang berkaitan dengan pemupukan dan lain sebagainya, atau sebelum-sebelumnya mungkin transmigrasi, pembukaan lahan dan lain sebagainya. Itu sejarah dan itu wajib kita sampaikan kepada peserta didik kita. Tetapi apakah itu relevan di era yang sekarang? Di saat pertumbuhan penduduk mulai naik, di saat air sudah tidak seberlimpah dulu, di saat sampah-sampah masih di mana-mana, polutan di mana-mana, air yang mungkin mengairi pertanian kemudian terkena polutan dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apakah itu masih relevan? Bagaimana siswa-siswa kita bisa menjadi part of solution dari itu semua. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang menarik Bapak Ibu ketika kita bisa mendiskusikan atau ketika kita bisa membawa ini kepada siswa-siswa kita. Jadikan siswa-siswa kita termotivasi bahwa pertanian atau area pertanian itu bukan sesuatu hal yang kolot atau tidak keren. Justru menjadi petani atau menjadi bagian dari sistem pangan global itu adalah menjadi suatu hal yang keren. Kita buktikan kepada mereka bahwa yang bisa mengobati manusia itu bukan hanya dokter. Kita juga bisa menghasilkan banyak dokter bumi. Apa relevansinya dokter bumi menyembuhkan manusia? Ada relevansinya tentunya. Ketika kita mengetahui sistem tanah, kita mengetahui sistem holistik bumi, kita bisa sampai ke area agriculture, pertanian. Dan pertanian itu implikasinya kemana? Implikasinya kan ke sistem pangan kita. Sistem pangan kita kemana? Ke kesehatan kita. Kita konsumsi sehari-hari, kita makan. Itu yang menjadi area kesehatan kita. Jadi yang dokter bumi bukan hanya, dokter manusia bukan yang hanya kuliah di kedokteran saja Bapak Ibu, tetapi juga kita-kita yang berkutat, yang bekerja, yang berkaitan dengan pertanian dan juga sistem pangan. Jadi mari kita lahirkan generasi-generasi ke depan yang juga senang mempelajari banyak hal, senang membuka mata untuk belajar hal baru, bukan hal-hal yang sebatas terkotak-kotakan, tetapi bagaimana kita membentuk siswa-siswa kita supaya mampu berpikir lebih luas, mampu menyinkronkan pengetahuan satu sama lainnya, berpikir secara holistik dan juga sistemik, dan semoga kita juga bisa menjadi guru yang terus memotivasi siswa-siswa kita, anak-anak kita, supaya mau terus mengasah rasa keingintahuan dan berpikir kritis. Semoga menjawab ya Bu Nulis. Ya, terima kasih banyak Mbak Putuha, Uni Putuha ya. Boleh. Ya, terima kasih banyak pencerahannya Uni Putuha. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bisa kita kembangkan di kelas kita masing-masing, memotivasi peserta didik untuk lebih mengantisipasi diri
tetap berkembang, tetap bertahan di tengah krisis pangan, krisis iklim dan sebagainya. Banyak maaf ya Mbak Masyan dan Uni Futuha dan Bapak Ibu semuanya. Siap, terima kasih Bu Nurlis. Ini menarik sekali ya. Barangkali kita menjadikan pertanyaan Bu Nurlis tadi pertanyaan penutup ya Mbak Futuha. Jadi memang pada akhirnya adalah kita menyadari ilmu kebumian itu tidak lagi ansih miliknya geografi ya, tapi dia adalah milik semua orang karena kita semua membutuhkan ilmu ini. Dan ilmu kebumian tadi sudah berulang kali disampaikan oleh Mbak Putu adalah ilmu yang holistik. Semua aspek kehidupan kita itu akan terkait atau terikat dengan bumi kita, kondisi bumi kita. Sehingga bagaimana persepsi kita terhadap bumi kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Dan kalau persepsi kita baik gitu ya, yang kita bangun adalah yang baik gitu ya, bahwa kita mengapresiasi semua yang ada di permukaan bumi, maka semua tindakan kita gitu ya, itu akan berwawasan sustainabilitas gitu ya, atau keberlanjutan gitu ya. Kira-kira gitu ya Mbak Futuha? Siap Mas Yan. Saya harusnya ini kata-katanya Mbak Futuha, tapi saya belajar. Oke, tapi tidak apa-apa, atau Mbak Futuha ada satu hal lagi sebagai final kick? Boleh. Mungkin pesan dan pengingat buat kita semua ya Bapak Ibu, termasuk buat saya juga, jangan lelah untuk turut menjadi solusi dalam kebaikan. Insya Allah kalau kita niatkan baik dan kita niatkan untuk menuju sesuatu yang baik, insya Allah jalannya dipermudah. Jadi jangan lelah untuk menjadi agen kebaikan itu, terus kita sama-sama memotivasi diri kita dan juga siswa-siswa kita. Semoga dengan adanya agen-agen kebaikan ini, agen-agen kebaikan lainnya juga bisa jadi bertambah dan terus bertambah. Siap, terima kasih Mbak Futuha. Jadi ini kata-kata Mbak Futuha tadi kalau diminangkan gitu ya, itu namanya titik ya, jadi satu titik gitu ya. Tapi itulah yang kemudian berkontribusi lama-kelamaan akan menjadi sebuah lautan gitu ya. Jadi masa depan itu tidak hanya terbentuk ya secara kebijakan yang kompleks atau besar gitu ya, tapi juga karena aksi kita yang kecil-kecil, tapi itu berulang, konsisten, dan terus tersebar gitu ya, kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil itu saling mengingatkan dan seterusnya, supaya kita lebih bijak dalam menggunakan segala resource yang ada di permukaan bumi kita ini. Baik, terima kasih Mbak Futuha sudah memberikan closing statement, dan Ibu Bapak Guru yang masih stay tune nih, ada 31 guru ya yang masih on gitu ya, bergabung pada sesi kita malam hari ini. Terima kasih sekali. Dan sesi malam ini adalah malam yang spesial, bagian dari serial atau series kuliah dari program penguatan ilmu kebumian PPIK Sekolah Ilmuwan Minangkabau. Dan sekali lagi Mbak Futuha, terima kasih atas paparannya, wawasannya, ide-ide dan gagasan gitu ya. Itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu Ibu Bapak sekalian. Selamat istirahat. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Sama Mbak Futuha. Salam kangen untuk Mbak Futuha. Makasih Mas Yan, apresiasi musik Minangnya.
Oh, hebat sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mas Yan, Mbak Putuha, Bu Mis. Mas Yan, Uni Putuha, izinlah